Oke, kali ini gue akan menjelaskan gimana caranya install Galera Manager cluster gitu ya di AWS MariaDB. Dan di sini ada kebutuhan awalnya, ada VPC, kita butuh subnet juga. Nah, subnetnya formatnya kayak gini, dan ini adalah /24 ya, artinya 256 IP. Ya, seperti itu. Oke, dan di sini ada screenshotnya. Ini yang udah gue bikin sebelumnya. Oke, nanti akan gue tunjukin contohnya gimana. Langsung aja kita ke AWS dashboard, kita pilih VPC. Gue bikin tab baru, kebiasaan ya, bikin tab baru. Terus kita pilih subnetnya, dan di sini ada yang udah gue bikin ya, namanya data subnet A, dan ini tipenya public. Oke, jadi kalau misalkan kita mau bikin, kita tinggal bikin aja. VPC-nya kita pilih dulu, terus namingnya subnet XX gitu misalkan ya. Dan ini untuk availability zone-nya kita bisa pilih. Terus untuk seeder block-nya kita juga bisa kasih dia slash berapa gitu ya. Oke, selanjutnya untuk name, untuk tag ini bisa kita tambahkan. Oke, kalau sudah ini gue cancel karena udah gue bikin sebelumnya. Oke, next mungkin sekedar tambahan informasi ya, kita bisa pakai yang namanya seeder XYZ. Di sini kita bisa set IP terus /berapa gitu, /24 misalkan di sini. Di ini kelihatan ya sebenarnya ya, banyaknya IP itu berapa gitu. Jadi di sini ada informasi untuk first dan last usable IP-nya. Oke, kita kembali lagi ke AWS, terus coba kita lihat di VS Code-nya. Oke. Bukan. Oke, selanjutnya kita bikin security group ya, sesuai dengan port-port yang ada di sini ya. Ya, kita bikin security group dulu. Oke, kita balik lagi ke AWS, terus buka isi itu. Sebenarnya kita bisa bikin di VPC juga sih, cuman gue kebiasaan bikin di isi itu. Oke, kita cek langsung, kita bikin security group. Dan di sini namanya Galera Manager. Oke, description-nya. Oke, benar kan ya namanya Galera Manager. Oke. Itu dokumentasi sebenarnya gue bikin sendiri sih. Cuman gue kadang-kadang juga lupa-lupa inget gitu ya. Nggak jelas juga. Walaupun gue sendiri yang bikin. Selanjutnya ada add rule. Kita kasih SSH dulu. Dan semua bisa akses. Ya namanya testing ya. Nggak apa-apa. Nggak usah kasih description. Terus berikutnya custom TCP. Kita kasih 8080 dan 8081. Oke, ini juga anywhere IPv4 gitu ya. Nah, ini kita kasih description-nya. Oke, to nodes. Dan kita tambahin lagi. Nah, ini kita butuh HTTP karena kita butuh web UI-nya. Jadi kita nanti atur segala macamnya cluster gitu lewat web UI. Jadi cukup simple sebenarnya. Kita create security group. Oke. Udah ya. Oke. Dan selanjutnya kita akan bikin instance-nya. Kita pilih isi itu, terus kita launch instance. Nah, ini untuk namanya gue kasih nama Galera Manager. Dan OS-nya gue pilih Ubuntu di sini. Ini bukan yang 22 ya, kita pilih yang 20. Yang LTS. Terus ini kita kasih yang agak tinggi, mungkin medium. Nah, terus kipernya kebetulan gue juga udah bikin, cuman belum pernah dipakai. Kita juga bisa bikin ya, by the way, on the spot. Ini tinggal kita kasih nama untuk kipernya, misalkan XXX gitu. Tinggal kita download aja.
Kita cancel aja karena udah punya. Terus selanjutnya kita pilih security groupnya. Ini yang kita bikin tadi, namanya Galera Manager. Terus untuk storage gue pilih GP3. Storage-nya 60 lah. Oke, selanjutnya kita mesti ngeset subnetnya ya. Kita cek subnetnya. Kayaknya bukan di sini. Salah. Harusnya di networking mungkin ya. Ya, betul. Di network settings. Oke, kita tinggal pilih. Subnetnya kita pilih yang public data subnet A di sini, dan untuk auto assign public IP-nya kita enable. Sebentar. Ini kenapa nggak langsung enable otomatis ya? Kita cek dulu di VPC, kita lihat di DNS-nya, DNS resolution dan hostname. Kita pilih dulu VPC-nya, terus subnet. Kita coba cek. Oke. Kok nggak ada ya? Bentar, kita cek dulu. Subnet. Ini mah udah. Kayaknya di VPC-nya ya, harusnya ya. Lupa inget sih gue. Ya bener. DHCP-nya oke, ada. Terus hostname enable, udah aman. Terus resolution kita coba cek. Ya, udah enable. Harusnya sih udah aman. Berarti tadi manual ya. Kita pilih enable yang auto assign public IP ya, manual. Kita cek semuanya. Kalau kira-kira udah benar, kita tinggal launch instance. Oke. Ini selanjutnya kita view all dulu. Oke. Ya, yang tadi videonya gue percepat ya. Sekarang kita bikin koneksi dulu di VS Code. Jadi kalau kita bikin di VS Code itu lebih enak lah ya. Ini semuanya oke. Gue lihat next stepnya dulu. Oke, nih paralel kita bikin koneksinya dulu. Sebenarnya simple sih bikin koneksi di VS Code ya. Dan ini plugin. Kita coba. Oke, kita bikin copy dulu. Oke, ini ganti nama dulu. Yang pertama kita copy, terus IP-nya jangan lupa. Oke, di hostname-nya kita ganti dulu. Ini namanya gue sesuaiin nama yang keeper yang gue udah bikin. Oke, sepertinya udah. Cuman nggak yakin juga ya sebenarnya. Apakah ini bisa berjalan ataukah enggak gitu ya. Karena sebenarnya untuk keepernya ini gue baru bikin sih, belum pernah gue pakai gitu ya. Kita cek dulu semuanya. Feeling gue sih ini nggak bisa dipakai sih, karena ada sesuatu permission dan lain-lain sih. Tapi coba kita cek dulu. Ini udah tanda-tanda nih. Jadi ini sekalian untuk pembelajaran ya. Kalau teman-teman ada yang mengalami kasus serupa, jadi bisa bisa belajar bareng lah kita ya. Oke, cara yang kedua kita coba pakai terminal. Bukan, pakai iTerm. Nah, kita coba run command untuk SSH. Ya, buat simpelnya kita tinggal kesini aja ke connect to instance. Nanti di situ udah ada example-nya. Tinggal kita copy, kita balik lagi ke terminal. Ini walaupun yes, tapi kadang-kadang menipu juga. Benar kan? Oke. Kalau begitu ini mesti di chmod ya. Untuk permissionnya ini chmod 600 400 betul.
Oke, nah di CE Central. CE Central. Oke. Nah, selanjutnya kita coba run command yang tadi. Jalan nggak? Lah, salah. Ternyata bukan PEM. Ternyata CER. Salah. Oke, kita ganti .pem jadi .cer. Ya, enter. Kita tunggu sebentar. Aman. Udah bisa. Berarti kita tinggal ganti settingan di sini. Ya. Oke. Oke. Nah, kalau ini harusnya bisa nih. Nah, senangnya gue pakai VS Code untuk SSH itu adalah untuk lihat explorernya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ada file gitu segala macam yang kita download atau kita config gitu ya, itu akan kelihatan di foldernya. Nah, di sini otomatis ada home/ubuntu ya. Situ ini kita trust. Nah, nanti akan kelihatan di kiri. Seperti itu. Terus kita buka terminalnya dulu. Oke. Kita copy dari sini aja deh. Oke, kita coba curl ya. Oke, di VS Code-nya mana nih? Oke. Sini kita coba curl. Kita coba jalankan. Dah, salah. Berarti kalau nggak bisa kita pakai yang namanya wget gitu ya. Ini juga gue pastiin juga nih. Oke, wget berarti langsung ya. Ini hapus dulu nih curlnya nih. Oke. Nah, bisa. Sip. Nah, selanjutnya kita coba dulu. Selanjutnya kita ganti permission ya. Kita ganti permissionnya dulu, kita chmod. Sebelumnya kita masuk sebagai root dulu. Dengan command sudo su. Ini udah jadi root. Kita list, udah ada ya, udah ke download. Terus di selanjutnya kita cek dulu versionnya deh ya. Oke. Kita cek versionnya. Chmod dulu. Nah, ini baru version. Nah, versionnya udah benar. Terus kita coba di install. Nah, ini muncul prompt. Jadi tinggal dibaca-baca aja. Kalau setuju enter, kalau enggak mungkin ada settingan yang custom gitu ya. Password diisi lagi. Nah, ini untuk IP of the servernya kita pakai IP dari Galera Managernya. Oke, kita coba cek. Kita copy aja 35 bla bla bla. Oke. Nah, ini akan kita enter dan selanjutnya mungkin videonya akan gue percepat ya karena ini makan waktu banget. Jadi ya sembari menunggu bisa copy dulu. Aman. Oke. Ini sudah terinstall ya. Dan ini kalau kita lihat itu ada db log credentials. Jadi biasanya sih gue selamatkan dulu. Ini gue copy ke text editor. Nah, di sini aja deh. Oke. Kita kasih nama dulu db log misalkan.
Oke, next. Oke, langsung kita akses ya. Ini kita copy dulu. Kita ke web UI-nya. Kita pakai browser yang lain. Di sini gue pakai Firefox. Ya supaya lebih gampang aja sih sebenarnya. Kalau sudah isi username-nya dulu, tadi admin ya. Terus di proses instalasi tadi ada isi password. Nah, silahkan isi di situ. Ini never aja deh. Oke, terus nah kita create cluster nih. Di sini ada beberapa pilihan, cuman gue mau pilih yang pertama yang fully managed cluster gitu ya. Paling gampang. Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ya. SSH key salah satunya. Kita cek dulu gimana sih caranya bikin SSH key ya. Sebenarnya simpel banget, ini public key ya. Gue di sini pakai yang perintah ini sebenarnya. Gue pakai di lokal dulu. Jadi nanti idenya akan bisa diakses gitu ya. Oke, karena gue udah bikin, gue mau buka yang public. Oke. Nah, ini kita copy semua. Nanti kita akan taruh itu di sini di SSH key-nya. Oke. Dicopas saja langsung. Ini yang oke, nggak usah di close. Itu yang dari lokal, dari laptop gue gitu ya. Tapi kalau misalkan mau akses dari Galera Manager yang VM tadi, kita tinggal copas SSH keygen -t RSA. Ya, sesimpel itu. Satu baris ya kita clear dulu lah ya. Oke. Enter aja semuanya. Nah, sekarang kita tinggal buka SSH ID RSA. Nah, ini bisa kita copy nih semuanya. Jadi nanti ceritanya kita akan susah banget. Nah, kita akan buka itu dari bermacam-macam mesin gitu ya. Oke, kita langsung copas saja di sini, kita close. Nah, terus selanjutnya DB Engine. Nah, ini juga misalkan kita mau pakai MySQL D. Di sini juga udah ada contohnya. Gue tinggal copas saja dari sini. Oh ya, untuk headernya jangan lupa ya, MySQL D-nya tetap ada. Yang kurung kotak itu ya, itunya juga ikut. Oke, kita set. Selanjutnya access key ID. Oke. Sebenarnya mungkin banyak cara bikin access key ID ya di AWS, cuman gue akan tunjukin caranya gimana dari awal gitu ya. Nah, di sini sebenarnya gue udah punya user yang punya permission cukup tinggi sebenarnya, power user. Kelihatan kan ya, power user. Terus di bagian security credentials, nah ini kebetulan gue juga sudah ada 2. Ini gue hapus dulu karena satunya inactive. Oke, cara bikinnya tinggal kita klik create access key aja di sini. Nah, ini bisa kita download CSV atau kita copas saja yang ada di sini ya. Memang sengaja udah gue siapkan. Jadi kebiasaan gue adalah menyelamatkan secret key dan access key-nya dulu di text file gini ya, di text editor sorry. Oke, kita isi dulu untuk access key ID-nya. Terus selanjutnya untuk secret key-nya kita copas lagi semuanya. Oke. Nah, ini akan muter-muter dulu ya, dia akan loading. Sebenarnya ini adalah proses verifikasi lah, istilahnya begitu. Terus selanjutnya AWS region. Tadi gue pakai CA Central ya. Oke. Terus untuk ini close dulu aja deh. CA Central. Ini gue pastiin dulu nih namanya benar. Regionnya. Oke, kita balik lagi. Nah, gue pakai Ubuntu 20. Instance type-nya ini mungkin kecil aja lah,
33 small harusnya. Ya, pas lah ya segini. DB engine pakai MariaDB 10.5. Oke nih ya, apalagi ya? Cluster name, ya, cluster name. Malah kelupaan nih. Oke, cluster name. Udah. Kalau sudah, kita create. Aman ya. Kita coba cek-cek lagi. Cloud provider di situ. Oke. Nah, oke. Sip. Kita langsung create aja. Oke, dan ini prosesnya sebenarnya cepat. Nah, kan dia udah selesai, ini tinggal kita finish. Yang lama itu sebenarnya bikin node-nya. Jadi simpelnya kita tinggal bikin add node di sini. Kita kasih 2 deh ya minimal. Oke, terus name prefix-nya MariaDB node. Oke, untuk segmen kasih default aja deh. Oke. Nah, ini akan gue percepat lagi untuk videonya ya, karena prosesnya lumayan lama, butuh bermenit-menit. Nah, ini sepertinya sudah semuanya. Nah, ini ada satu yang ketinggalan ngesingnya. Oke. Nah, ini kita bisa langsung akses nih, karena kita tadi udah bikin SSH key-nya. Kita bisa langsung akses dari server masing-masing yang memberikan SSH key gitu ya. Langsung SSH root add. Nah, kita yes. Nah, ini udah masuk nih. Kita udah masuk di servernya. Oke, kita masuk ke node 1. Terus kita coba clear dulu deh. Terus MySQL kita coba dulu show databases. Oke, ini untuk cek. Ah, ini udah masuk, udah aman. Selanjutnya kita akan buka juga dari terminal ya. Di sini Oke, kita copy dulu. Ini untuk yang node nomor 2. Jadi yang ini nomor 1, nomor 2. Ini kita copy dulu semuanya. SSH root. Pakainya root ya. Sini kita enter. Oke, kita udah nggak butuh file.pem lagi, karena kita udah langsung terhubung ya pakai SSH key. Kita coba MySQL, terus show databases. Bener lah ya, show databases. Nah, ini udah sama. Nah, oke, ini berarti udah aman semuanya. Selanjutnya kita cek lagi. Kita lihat untuk host dan usernya. Oke, kita buka dari VS Code aja. Oke, masih sama ya semuanya. Nah, coba kita bikin. Nah, ini nih. Oke, kita pakai yang ini aja. Nah, oke, sip. Ini kita coba jalankan ini ya. Selanjutnya, oke, pakai VS Code aja deh. Oke. Nah, ini nggak bisa. Oh, ya, karena mesti satu-satu ya, dia udah masuk sebenarnya. Ngapain gue masuk lagi? Oke, coba. Nah, kita keluar dulu sebenarnya, terus kita masuk pakai credentials yang udah kita bikin. Oke, terus tinggal kita grant all privilege-nya. Oke, nggak bisa di clear. Sorry, kebiasaan. Nah, udah aman.
Oke, terus langkah terakhir, flash privilege. Oke, nah ini udah. Sekarang coba kita lihat lagi ya. Ini mestinya dari usernya udah nambah nih sama hostnya. Udah ya, udah nambah ya. Nah, kalau udah begini artinya kita bisa akses dia dari mesin-mesin ini lewat SQL Manager. Oke, kita cek di node nomor 2 juga sudah oke semuanya. Sudah aman. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Kita coba cek dulu. Oke, kita coba pakai ini ya, SQL Manager ya. Dan di SQL Manager ini sebenarnya banyak sih. Cuman gue di sini pakai Table Plus. Kalau Windows pilihannya lebih banyak ya sebenarnya ya. Ada Webyoke, ada yang lain-lain, ada Heidi SQL. Kita create new connection deh. Kita create. Nah, ini kita masukin dulu nih. Yang pertama. Ya, lupa lagi. Kita copy dulu untuk IP-nya. Kita ke yang pertama ya, ke node yang nomor 1. Kita coba copas, kasih identifier sentral aja deh, bingung juga. Oke, 3306 portnya. Nah, ini pakai root. Terus yang udah kita bikin tadi ya barusan, kita coba tes. Oke, nah ini agak lama nih, nggak tahu nih, awal-awal pasti begini. Ini butuh waktu beberapa detik ya sebenarnya ya. Nah, ini udah. Kalau udah tinggal kita connect, kita masuk. Oke, kita lihat database-nya. New aja deh. Kita bikin database baru ya. Kita lihat nanti. Ini namanya DB1. Dia harusnya ngesync nih ke node yang satu lagi nih, yang node 2. Oke, belum ada tabelnya. Masih kosong semuanya. Gue mau pakai DDL aja di sini. Di dokumentasi gue udah gue bikin dong. Oke ya. Jadi primary key integer auto increment kita copy. Oke, terus kita copas ke sini. Ya, kita bikin dulu tabel structure-nya. Oke, udah jalan ya. Nah, ini mesti kita refresh dulu untuk lihat. Nah, datanya masih kosong dan di sini gue juga sudah menyiapkan satu query ya untuk dummy data gitu. Jadi pakainya adalah sequence. Nah, sebenarnya simpelnya begini aja, kita tinggal copy. Dan di sini kita bisa langsung bikin 100 data dummy. Oke, kita coba cek. Kita bikin 200. Oke, kita jalanin. Sekarang coba kita lihat. Oke, ini perlu di refresh lagi. Nah, di sini udah kelihatan ya semuanya. Oke, ini dia kita akses dari node 1. Sekarang kita coba lihat di node nomor 2. Show databases. DB1 udah muncul. Oke ya, udah aman ya. Sekarang kita coba ke DB1-nya, terus kita akan melakukan query. 200 row pakai all aja ya. Oke, kita enter. Nah, ini artinya dia udah ngesync semuanya. Sudah aman. Dan kalau kita lihat di sini datanya udah sync ya, cepat banget syncnya. Oke, selanjutnya. Oke, ini udah semuanya. Kita bikin user baru ya. Kita bikin user baru namanya admin. Oke, coba kita bikin deh. Kita bikin di VS Code aja. Oke, kita bikin create user. Oke, terus kita coba grant privilege-nya. Kita grant, kita buka semuanya ya.
Oke. Nah, selanjutnya flash privilege. Pakai S nggak sih terakhirnya? Pakai ya. Oke. Ya. Nah, ini kita udah bikin baru nih. Udah bikin user baru, sekarang coba kita tes. Kita bikin new connection. Oke, kita create. Nah, ini kita coba pembuktian ya. Kita bikin user baru tadi dari node 1. Sekarang kita coba akses dengan node nomor 2. Oke, coba kita copas dulu. Admin lah ya namanya. Biar lebih gampang aja lihatnya. Hostnya, portnya 3306. Nah, ini admin. Kita tulis passwordnya tadi. Oh, hahaha. Oke. Ya, kita tes. Aman ya? Sudah aman, semuanya tinggal kita connect. Oke. DP1 kita open. Nah, free trial. Ya, kita mesti close dulu salah satu ya. Ini kita close. Kita open, coba kita lihat tabelnya masih aman apa enggak. Oke, semuanya aman. Jadi artinya semuanya udah tersinkronisasi dengan baik lah ya begitu. Dan itu tadi pembuktian juga. Jadi kita mau akses dari manapun, dari node 1 ya. Kita tadi udah bikin juga di mana tadi? Di sini kita juga udah pakai kan ya. Kita udah lihat seperti apa. Terus ya kita pokoknya semuanya udah terbuktikan lah ya. Oke. Selanjutnya next kita akan coba bikin load balancer. Kita close dulu semuanya. Ngapain? Kan patch-nya di sini ya. Nah, kita bikin target group dulu sebelum bikin load balancer. Kita langsung create, bikin IP tipenya. Terus target group name-nya galiran node ya. Terus TCP 3306. Oke, ini aman semuanya, kita next. Oke. Nah, kita masukin IP dulu. Ya, ini IP private ya. Ya, jadi tolong diingat ini adalah IP private. Kita tambahkan satu lagi IP-nya untuk node yang kedua. Oke. Ya. Kita include dulu semuanya. Oke. Selanjutnya create target group. Sip. Iya, perlu diingat tadi tipenya adalah IP ya. Dan sekarang kita akan coba bikin load balancernya. Tinggal oke, ini untuk mempermudah ya, biar nggak bolak-balik. Nah, oke, kita cek dulu targetnya semuanya. Posisi masih unused. Oke. Selanjutnya kita coba bikin network load balancer. Tinggal kita create ya. Terus namingnya kita kasih Galera load balancer LB internet facing. Oke, terus untuk network mappingnya kita pilih semua availability zone. Oke, kelewat. Nah, ini untuk TCP-nya kita pakai yang 3306. Target group kita pilih yang Galera node. Oke. Kayaknya semuanya udah sip. Tinggal kita create load balancer. Kita view dulu. Oke, sebenarnya proses ini lama ya untuk provisioningnya ya, agak lama sih. Oke, mungkin ada satu cara lagi yang bisa gue tunjukin selain bikin IP, bikin instance ya di sini. Jadi kita cek berdasarkan instance-nya. Di sini kita tinggal pilih namanya.
Galera node 2 misalkan, terus di protokolnya TCP 3306. Oke, tinggal kita next. Nah, ini paling gampang. Ini kan ada beberapa ya. Kita tinggal ketik aja GMD. Karena namanya pasti GMD. Nah, ini tinggal kita select semua. Terus kita masukin, kita include. Oke, seperti itu. Nah, tinggal kita create target groupnya, sorry. Gue mau bilang load balancer. Oke, kita coba lihat lagi, masih provisioning. Oke, nggak apa-apa. Kita coba cek-cek dulu ya. Kita copy dulu. Ya barangkali sebenarnya udah jalan, tapi tulisannya masih provisioning ya kan. Bikin ini open ya, bukan create ya. Kita create deh. New connection MariaDB, create. Nah, ini untuk namanya NLB. Wah. Hostnya kita pakai alamatnya dari NLB 3306 masih sama. Ini pakai admin aja yang barusan kita bikin ya. The latest created user. Masih error lagi. Oke, kita tunggu sebentar ya, masih provisioning. Nah, sekarang sudah aktif. Oke, kita coba ya, kita cek. Target group tulisannya masih initial. Oke, udah healthy semua. Mantap. Kita tes. Lah, sebentar. Udah bener kan ya semuanya? Coba kita ganti root ya. Ini mah kebetulan bisa ini. Coba kita ganti pakai admin yang tadi deh. Karena emang belum terprovision sepenuhnya ya tadi ya. Kalau sudah kita tinggal connect, terus ya kita lihat DB1. Nah, ini sudah nih. Wah. sorry. Kita mesti close dulu satu. Namanya juga free trial. Oke. Nah, semua fungsionalnya udah jalan ya. Udah aman semuanya. Jadi kita pilih database-nya, misalkan di sini kita mau query lagi juga bisa. Kita tes lagi query-nya. Kita lihat dokumentasinya dulu. Insert. Nah, ini. Kita kasih yang block aja sekalian lah ya. Jangan tanggung-tanggung. Kita coba kasih 1000 row gitu ya. Nah, ini udah kebikin. Ya, select select all. Oke, jadi seperti itu teman-teman caranya bikin Galera cluster di AWS, MariaDB, Ubuntu ya. Dan semoga video ini membantu. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Thank you.